Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra Wijaya. Kali ini saya akan menjelaskan kategori susu-susu yang ada di sini. Ada 4 jenis kategori karena banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada saya mengenai kategori susu yang ada di pasar ini. Ini kategori yang paling sering sekali ditanyakan oleh teman-teman ya. Ini saya nggak di-endorse, ini hanya sebagai contoh barang saja ya. Ini jangan dilihat dari brandnya, jadi saya nggak jelasin berdasarkan kualitas brandnya, bukan hanya berdasarkan ini ya, manfaat dari kategori susu-susu ini ya. Sebelum saya menjelaskan 4 kategori susu ini, untuk teman-teman yang ingin mendukung YouTube channel saya bisa mengklik tombol subscribe di bawah ini. Subscribe itu gratis dan jangan lupa juga untuk klik loncengnya supaya dapat notifikasi setiap kali saya upload. Untuk teman-teman yang suka boleh klik like dan klik share berbagai informasi. Ada informasi mengenai penjelasan susu-susu yang ada di pasarannya. Ini saya akan jelaskan menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan semoga teman-teman dapat memahaminya. Ya, ini saya menggunakan bahasa awam aja ya, jangan bahasa kedokteran, itu agak ribet banget nanti ya. Oke, bercanda. Di sini saya sudah menyiapkan 4 jenis susu yang berbeda semua kategorinya ya. Ini pertama adalah yang bebas laktosa, kemudian ada full cream, ini adalah yang low fat, dan ini adalah yang skim milk ya. Nah, ini saya akan jelaskan dari yang bebas laktosa dulu. Ini adalah susu yang bebas laktosa, cocok sekali buat teman-teman yang alergi terhadap laktosa atau intoleransi laktosa ya. Ini ada sebagian orang yang memang nggak bisa mencerna kandungan laktosa, sehingga jika meminum susu yang mengandung laktosa itu bisa ya ada yang mules, ada yang kembung, ada yang diare dan sebagainya, tergantung alergi masing-masing ya, toleransinya bagaimana. Nah, bisa dilihat dari ini ya. Ini informasi gizinya kita lihat ya. Coba saya dekatkan ya. Oke, nih lihat laktosa itu di bagian gula nih ya. Gulanya ada 5 gram, terdiri dari sukrosa 0 gram dan laktos itu 0 ya. Laktos itu adalah kategori dari seperti jenis gula juga yang terdapat pada susu hewani. Jadi semua susu hewani itu kebanyakan mengandung laktosa. Dan hasil olahannya juga sama ya, seperti keju ataupun yogurt dan sebagainya yang menggunakan susu dari susu hewani itu mengandung laktosa. Nah, kebetulan ini sekarang sudah ada susu yang bebas laktosa. Jadi kabar baik buat teman-teman yang ingin minum susu tapi alergi laktosa, sekarang nggak usah khawatir lagi, sudah ada ini ya. Setahu saya di luaran itu ada brand lain selain ini, ada juga, saya nggak usah sebutin ya, terserah teman-teman mau cari brand yang mana. Oke. Untuk yang masih kurang jelas boleh bertanya di kolom komentar. Selanjutnya kita ini ya, lanjut ke susu full cream. Susu full cream ini adalah susu yang tinggi akan kandungan lemaknya. Tuh, Sumotos full cream itu pasti tinggi lemak. Kenapa tinggi lemak? Ya, ini kandungan lemaknya asli dari masih susu sapi, itu hanya disterilkan bakteri-bakterinya. Jadi ini kandungan yang murni ya. Nggak ada bahannya dikurangi atau bagaimana, disaring lagi, jadinya ini hanya bakterinya aja yang tidak ada lagi, jadi makanya tahan lebih lama ya tahannya ya. Nih, kandungan lemaknya itu 7 gram per 200 ml, dengan kemasan ini ada 250 ml, berarti kandungan lemaknya bisa lebih dari segini ya, pastinya lebih, bisa sekitar 8 apa 8,5 lah ya, kurang lebih, atau 9. Full cream itu susunya tinggi lemak. Mengapa tetap banyak yang menggunakan? Karena tinggi lemak itu rasanya lebih gurih, lebih legit ya, lebih enak. Makanya banyak digunakan oleh yang usaha minuman-minuman kekinian, itu kopi ataupun yang teh ya. Itu pasti mereka menggunakan susu full cream. Saya belum pernah ketemu yang menggunakan susu low fat ya. Mungkin ada inovasi berikutnya bisa menggunakan susu yang low fat. Oke, semoga saja ya. Saya juga pencinta susu yang low fat ataupun yang skim milk. Oke, nanti saya akan jelaskan yang skim milk ya. Kemudian saya akan jelaskan susu yang low fat ini ya. Nih, low fat itu lebih rendah lemak dibanding yang full cream. Oke, kita bisa lihat di informasi gizinya nih. 200 ml informasi gizinya, terus kandungan lemaknya 2 gram. Jadi kalau memang kita minum sampai habis ini 250 ml ini, ya lemak yang kita dapat itu bisa sekitar 2,5 ataupun 3 ya, kurang lebih sekitar segitu. Ini cocok banget buat teman-teman yang mau diet, oke, tapi mau rasanya cukup termasuk enak, ya masih bisa pilih yang low fat ya. Oke, yang terakhir ini saya akan jelaskan, ini adalah susu skim milk ya. Ini kenapa kemasannya besar? Karena nggak ada ukuran yang kecil ini menjual bentuk skim milk. Semoga ya, didengarkan oleh ya ini produsen yang mengelola susu, maksudnya yang mengeluarkan produk-produk susu ini, semoga kedepannya ada susu skim milk yang ukuran lebih kecil ya. Nih, susu skim milk itu adalah susu yang bisa dibilang lemaknya paling rendah, atau bisa bilang ya hampir nggak ada kandungan lemaknya ya. Ini dia tulis 0,1% milk fatnya, ini kandungan lemaknya ya.
Nih, jadi kalau dibulatkan itu bisa tulis ya 0 sih ya. Nih, takaran per 250 mili, satu kemasan ini sih ya, untuk 4 kali. Jadi kalau di total ini di sini ya, total lemak 0. Ya tadi sebenarnya kalau 0, ya 0,1% ya atau gram, rendah banget ya. Ini ya persen ya. Berarti rendah banget lah intinya. Terus dia dicantumkan nih. Total gulanya 12 gram, mengandung laktosa 12 gram. Wow. Ini gulanya dari laktosa semua. Jadi kita lihat coba ini di sini apakah ada dijelaskan kandungan laktosanya. Oh iya, di sini hanya ada surganya aja 15 gram ya, tidak dijelaskan kandungan laktosanya. Kalau tidak ditulis pasti mengandung laktosa. Termasuk ini ya. Tapi ini dijelaskannya ya. Nih, semuanya berdasarkan gula itu dari laktos ya. Tapi ini lemaknya 0. Jadi cocok banget buat yang mau diet ya, dan untuk teman-teman yang masih gak bermasalah dengan laktos, ini rekomendasi banget nih ya. Kecuali yang itu dia mau diet terus alergi laktosa, itu agak susah ya. Sampai saat ini belum ada brand manapun yang mengeluarkan ya produk skim milk kemudian bebas laktosa. Sampai saat ini saya belum pernah ketemu. Kalau ada teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar, bisa sharing informasi kalau ada produk yang skim milk kemudian bebas laktosa ya, ataupun yang low fat kemudian bebas laktos. Sekian sharing informasi dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang suka bisa klik tombol like di bawah ini. Untuk yang belum begitu mengerti atau ingin bertanya hal lain mengenai susu ini bisa di kolom komentar ya. Oke, kita bisa diskusi di sana. Sampai ketemu di video berikutnya.